Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara penggunaan aplikasi atau sistem informasi expiring document reminder atau aplikasi pengingat dokumen yang telah kadaluarsa. Untuk penjelasan lebih lanjut, saya akan coba jelaskan di dalam fiturnya. Maka itu saya akan login sebagai super user. Super user itu saya jelaskan dulu untuk bagian pengguna. Jadi aplikasi ini terdiri dari banyak level akses. Ini saya jelaskan satu persatu. Nah, di sini saya bisa lihat. Jadi ada super user, ada user admin, ada user kontrak, ada user garansi, ada user sertifikat, dan user kalibrasi. Nah, penjelasannya begini. Untuk super user adalah sub level yang dapat mengakses keseluruhan fitur yang ada di sistem informasi atau aplikasi ini. Lalu kemudian bagian super admin atau user admin, di sini sudah ada keterangan ya. User admin itu untuk melakukan entry, edit, delete, atau download sebuah dokumen. Lalu kemudian, tetapi untuk user admin ini perbedaannya, dia tidak bisa melakukan settingan lebih lanjut. Misalnya contoh, settingan untuk berapa lama, settingan pengingat seperti API pada WhatsApp. Nanti saya jelaskan kedua fungsi ini atau laporannya. Nanti saya jelaskan kedua fungsi ini. Lalu kemudian ada user. Nah, perbedaan user dengan user admin itu perbedaannya adalah kalau user ini hanya melakukan download dokumen tanpa bisa melakukan entry ataupun menambah sebuah dokumen, update sebuah dokumen, atau delete sebuah dokumen. Artinya si user ini hanya view saja lalu kemudian download dokumen yang ada. Kemudian ada user kontrak. Nah, maksudnya begini. Kalau user dengan user kontrak perbedaannya ini. Kalau user kontrak hanya dapat mengakses fitur kontrak saja. Ini saya katakan ini adalah sebuah fitur, maka dia hanya dapat mengakses kontrak saja. Nah, kalau perbedaannya dengan user, dia dapat mengakses 4 kelompok data ini. Karena di sini yang dibuat reminder adalah ada 4 kategori dokumen, yaitu kontrak, garansi bank, sertifikat, dan kalibrasi. Kalibrasi ya, sebuah peralatan. Nah, kalau user garansi sama seperti user kontrak, dia hanya melakukan download garansi bank. User sertifikat hanya download sertifikat. User kalibrasi hanya download kalibrasi. Nah, yaitu tadi ya, kalau perbedaan user dengan user ini, itu perbedaannya kalau user saja, maka dia dapat mengakses atau mendownload semua dokumen. Tetapi kalau user spesifik ini hanya dapat mengakses atau mendownload sesuai dengan kategori usernya. Oke, lalu kemudian jika kita mau menambahkan data pengguna, di sini saya sudah ada. Ini bisa lihat di level ya. Ini super user, user kontrak, user GB, ini maksudnya user garansi bank. Ini ada user sertifikat, ada user kalibrasi. Nah, di sini yang belum ada itu adalah user saja ya. Saya coba tambahkan user saja. Saya buatkan user lah ya, user, atau apa nih ya penggunaannya, saya buatkan admin 6 gitu aja ya, admin 6. Passwordnya saya buat juga admin 6 supaya lebih mudah, atau saya buat user gini aja ya, user
passwordnya juga user juga, saya buat gitu biar lebih mudah. Username ini nama lengkapnya adalah user, biar tidak bingung sayanya. Ini teleponnya bisa bebas ya, bisa bebas. Nah, kita pilih hak aksesnya adalah user. Nah, ini maksudnya blokir atau tidak. Ini posisi defaultnya adalah no ya, seperti ini yes dan no. Maksudnya diblokir atau tidak. Kalau mau diblokir ya berarti ke sini. Kalau tidak ya begini. Nah, lalu kemudian saya simpan. Nah, di sini masuk data usernya. Nah, jika ingin melakukan edit, itu tinggal klik sini aja, edit. Lalu di sini bisa dirubah nama username-nya. Jika ingin merubah password, nah ini ada keterangannya, apabila password tidak diubah dikosongkan saja. Nama lengkapnya misalnya mau dirubah siapa, ini saya katakan oke lah, saya buat Joko Purwanto, agar saya tidak lupa level aksesnya dia, saya buat user gitu ya. Saya simpan. Nah ini ya, ini jika perubahan. Nah kalau delete atau hapus ya saya tinggal klik hapus ini aja, klik hapus ini, begitu. Nah ini untuk bagian data pengguna. Nah setelah mengerti hak akses level ini, maka saya akan menjelaskan dari awal lagi, yaitu di bagian dashboard. Nah di dashboard ini terdiri dari 3 kategori, yaitu kategori aktif, reminder, expired, atau ini sudah expired ya. Nah, perlu diingat bahwa kita ada 4 kelompok atau 4 dokumen yang diberikan reminder. Atau di sini ada dokumen kontrak, ada dokumen garansi bank, sertifikat, dan kalibrasi. Nah, ini mewakili dokumen-dokumen tersebut. Di sini kontrak, di sini garansi, di sini sertifikat, di sini kalibrasi. Maksudnya begini, jika ada kontrak, misalnya saya input di sini ya, saya coba inputkan data, ini aja, saya buat kontrak ini aja ya. Kontrak ini saya buat masih aktif, berarti saya buat di tanggal 31 edit. Nah, ini berarti expirednya di 07 tanggal 31. Nah, di dashboard ini maka akan ada satu kontrak yang aktif. Begitu. Nah, ini satu kontrak yang aktif. Nah, begitu juga dengan garansi bank, sertifikat, dan kalibrasi. Nah, kalau untuk masuk yang ke reminder ini, itu korelasinya atau hubungannya ada dengan setting pengingat ini. Jadi saya lompat lagi, ini kita mulai ke setting pengingat ya. Nah, ini kita melari ke setting pengingat dulu. Setting pengingat itu maksudnya adalah membuat settingan kapan notifikasi harus dikirim ke email atau nomor WA atau nomor WhatsApp-nya. Yaitu di sini ada settingan saat kurang dari 1 hari. Maksudnya 1 hari dari tanggal expirednya atau tanggal kadaluarsanya. Misalnya di sini saya buat 31, misalnya saya mau berikan notifikasi 2 hari sebelumnya. Artinya di saat tanggal 29 ya, 29 notifikasi akan dikirim. Notifikasi akan dikirim lewat email juga lewat WhatsApp. Begitu ya. Ini bagian setting pengingat. Nah, di sini bisa misalnya kita buat 3 hari atau 7 hari biasanya lah ya. Yang paling mudah itu biasanya 7 hari. Nah, ini sudah setting pengingatnya sudah kita buat 3 hari. Kita masuk ke sini, ini kontrak masih aktif ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kontraknya saya buat terjadi masuk dalam kelompok reminder atau kelompok pengingat. Nah, begini. Karena kita setting pengingatnya kurang dari 3 hari, maka kita buat simulasi dulu di bagian kontrak. Ini kita simulasikan misalnya
sekarang tanggal 15, berarti di sini saya buat tanggal 17. Oke, saya buat sekarang tanggal 15, saya buat 17. Saya edit. Nah, jadi maksudnya begini. Expired dokumennya saya buat di tanggal 17. Lalu kemudian karena settingan pengingat kita kurang dari tanggal 3 hari, kurang dari tanggal ini, maksudnya gini ya, berarti 17 dikurangi 3 hari, maka mulai dari tanggal 17 berarti mulai tanggal 14 ya, mulai dari tanggal 14 notifikasi akan mulai dikirimkan setiap pagi jam 9. Jadi 14, 15, 16 ya 14, 15, 16 sorry bukan 15, 16, 17 15, 16, 17 itu akan dikirim setiap hari notifikasi setiap jam 9 pagi. Jadi karena di sini settingnya kita tadi 3 hari, maka di sini dikurangi 3 hari plus diawali dari hari ini, dari tanggal 17 ini berarti di tanggal 15. Mulai dari tanggal 15 maka akan dikirimkan notifikasi setiap hari hingga tanggal 17 pagi. Jadi tanggal 15 jam 9 nanti ada notifikasi lewat email dan WhatsApp. Begitu juga tanggal 16, begitu juga tanggal 17. Nah, di sini kita bisa ngelihat sebetulnya tanpa pengingat pun kalau kita ngelihat di aplikasinya, sebetulnya di sini sudah ada. Cuma kan nggak mungkin atau bisa jadi kita nggak selalu mengakses aplikasi ini. Nah, kalau kita setiap hari mengakses aplikasi ini, sebetulnya di sini sudah cukup. Jadi di sini sudah kita ketahui, oh ada kontrak yang masuk dalam kategori reminder, atau dalam kategori aktif, atau dalam kategori expired, begitu. Nah, sekarang saya mau buat kontraknya itu masuk dalam kategori expired. Oke, berarti saya rubah di tanggal misalnya 13, karena hari ini tanggal 15, saya edit. Di sini berarti kontraknya masuk dalam kategori expired. Begitu ya. Nah, kalau misalnya ada 2 dokumen yang masuk, nanti di sini jadi 2, 3, 4 dan seterusnya. Begitu juga berlaku sama dengan garansi bank, sertifikat dan kalibrasi. Oke, ini untuk pengetahuan umumnya. Lalu saya akan memasukkan data kontrak. Oke, saya mulai dari data kontrak. Nah, ini contoh saya mau buat data kontrak, tambah misalnya di sini nama pelanggannya PT Guna Sejati, misalnya gitu ya. Nama pekerjaannya adalah bongkar bangunan, misalnya gitu ya. Nomor kontraknya KNT 01 dan seterusnya misalnya. Nah, expired kontraknya kapan? Misalnya saya buat tanggal atau bulan Desember tanggal 1 misalnya gitu ya. Nah, ini kalau ada filenya, misalnya kita buat saya buat filenya di sini PDF ya, wajib PDF. Misalnya saya buat sebentar, saya ada ini aja. Nah, ini filenya PDF ya. Nah, keterangan ini boleh diisi, boleh tidak. Jadi keterangan ini bisa diisi keterangan yang seperlunya. Di sini ada email reminder dan di sini ada nomor WhatsApp yang akan dikirimi notifikasinya. Nah, cara inputannya di sini ada pisahkan email dengan tanda koma. Contoh, nah di sini misalnya saya buat Joko Cyberlink
@gmail.com. Lalu saya koma, bisa spasi, bisa juga tidak. Artinya boleh dispasi, boleh juga tidak. Misalnya yang email kedua adalah ridwan@gmail.com. Kemudian lagi bisa dispasi, juga bisa tidak. Setelah koma ya, setelah koma itu boleh dispasi, boleh juga tidak. Misalnya di sini aris@gmail.com. Nah, nomor WA-nya, formatnya wajib, ini ada contoh format ya. Formatnya harus misalnya 62. Jadi 62 ini pengganti 0 atau pengganti 0. Kemudian misalnya ini nomor telepon saya 812-8216-5618. Nah, sama formatnya seperti email. Kalau mau ada beberapa nomor WA, berarti kita tinggal koma, biar agak rapih dispasi, tetapi tidak baku ya. Boleh dispasi, boleh juga tidak. Tapi tetap harus ada 62 tanpa plus ya, tanpa plus. Biasanya kan kita masukkan plus 62, tapi ini 62 saja. Misalnya 83872057142. Nah, ini begini, boleh kita simpan. Jadi nanti kontrak ini pada tanggal ini atau sebelum tanggal ini, sesuai dengan setting pengingatnya, akan mengirim notifikasi bahwa kontraknya akan segera berakhir. Nah, ini ke email, ketiga email ini, dan kedua nomor WA ini. Ini tidak terbatas ya, ini juga tidak terbatas. Saya simpan. Oke. Nah, ini kalau ini sudah masuk ya datanya, ini datanya sudah masuk. Lalu kemudian kalau mau saya edit, nah ini sebetulnya file dokumennya saya bisa langsung view di sini. Teng. Langsung saya view di sini. Ah, ini langsung terlihat di sini. Nah, kemudian kalau saya edit, nah kalau edit ya biasa ya. Kalau edit misalnya PT Guna Sejati 123 mau saya rubah, saya edit. Nah, sudah selesai. Begitu juga dengan hapus, tinggal klik hapus saja. Lalu kemudian garansi bank, sertifikat, dan kalibrasi sama penginputannya seperti kontrak ini. Sama. Nah, kalau garansi bank cuma file-nya atau file-nya itu seperti ini ya. Ada kalau garansi bank ada nama sekarang, kalau di bagian kontrak itu pelanggan, pekerjaan, nomor kontak, terus expired-nya. Kalau garansi bank, pelanggan, nomor kontrak, nomor garansi, tanggal expired. Kalau sertifikat, nama pegawai, nama sertifikat, nomor sertifikat, tanggal expired-nya. Kalau kalibrasi, nama alat, kode barangnya, nomor sertifikat, tanggal expired-nya, begitu. Ini maksudnya nomor sertifikat kalibrasi ya. Jadi sistem tambahnya sama, editnya sama, hapusnya juga sama. Nah, terkait dengan laporan ini hanya opsional. Jadi misalnya kita tadi punya data kontrak, kita bisa cetak secara keseluruhan kontrak kita apa aja sih, atau data yang di dalam kategori kontrak itu apa saja, ini di sini. Begitu. Lalu di sini yang belum saya terangkan adalah bagian API WhatsApp. Nah, API WhatsApp itu saya menggunakan provider atau penyedia WhatsApp gateway yang saya percaya. Lalu kemudian biasanya kalau kita berlangganan pada WhatsApp gateway, kita dapat token. Nah, tokennya itu kita masukkan ke sini. Tokennya masukkan ke sini. Nah, untuk saat ini saya tidak perlu mempublikasikan WhatsApp gateway yang saya gunakan. Jadi saat menggunakan WhatsApp gateway ini, kita tinggal mengganti nomor token sesuai dengan pendaftarannya. Jadi waktu kita daftar di WhatsApp gateway-nya atau penyedia WhatsApp gateway, nanti kita dapat token. Nah, tokennya dimasukkan ke sini. Begitu.
Ya sama, kalau ngubah token ini ya seperti ngubah pengingat tadi ya, tinggal masukkan token lalu klik ubah begitu. Di sini untuk settingan pengingat waktunya, lah terus kan di sini belum ada nih waktunya, kok tadi kok bisa ditentukan jam 9. Nah, untuk fitur itu tidak ada di sini. Jadi fitur itu adanya di bagian hosting. Jadi nanti di hosting itu ada pengaturan, istilahnya pengaturan terjadwal atau notifikasi terjadwal kapan aplikasi hosting itu membaca satu source code atau file yang digunakan. Jadi di sanalah, jadi kapan misalnya kita mau setting, loh ini kok defaultnya jam 9, tidak default jam 9 karena defaultnya di sini belum ada. Jadi ini belum ada kapan waktunya si notifikasi itu dibuka. Begitu. Nah, notifikasi itu dibuka sebetulnya kapannya itu enggak, ya di hosting. Jadi nanti kalau misalnya ini tidak di hosting, ya nanti sistemnya akan berbeda lagi. Jadi cara penggunaannya berbeda. Dan untuk mendapatkan notifikasinya itu kalau tidak di hosting ya, tidak di hosting itu harus secara manual. Harus secara manual. Artinya manual itu aplikasinya harus dibuka, tidak boleh ditutup. Nah, kalau di hosting kan sebetulnya tertutup, nggak semua orang bisa akses. Cuma di hosting ada fitur namanya akses terjadwal. Akses terjadwal. Nah, itu di situ kita bisa setting kapan waktu yang tepat untuk kita memberikan pesannya. Jadi misalnya kita mau buat 1 bulan sekali. Nah, artinya ya sudah di hostingnya kita settingnya 1 bulan sekali juga. Begitu. Jadi menyesuaikan di settingan hosting. Oke, kemudian di sini ada beberapa pengguna ya. Nah, kita coba login ke bagian user admin, sudah ada belum ya? Oh, di super user admin belum ada ya di sini ya. Saya coba user admin deh. Nah, saya coba user admin, belum ada ini. User admin, saya buat passwordnya admin. User admin, saya namain begitu aja supaya nggak lupa. Ini user admin, simpan. Jadi username-nya user admin. Oke, saya coba login dengan user admin. Nah, lihat, bisa terlihat menunya hanya ini saja kalau untuk user admin. Jadi user admin tetapi bisa tambah. Perbedaannya kalau user admin dia bisa menambahkan. Nah, sekarang kita masuk ke ya di sini kan tapi tidak ada setting penggunanya ya. Sekarang coba kita masuk ke bagian user, kemudian yang selanjutnya yaitu user saja. User saya coba lihat. Oke, nah di sini, nah perbedaannya ini. Jadi kalau user saja dia bisa mengakses semua ini, semua dokumen ini, cuma dia tidak bisa menambah atau mengedit dan delete. Untuk user saja dia tidak bisa tidak bisa melakukan perubahan atau menghapus data. Dia hanya view ke seluruh dokumen. Itu untuk user saja. Lalu kemudian kita masuk ke user kontrak. Saya lupa user kontrak tadi berapa ya ininya. Bentar kita lihat dulu. User kontrak, kita pengguna user kontrak admin 2 ya. Oke, saya buat admin 2. Admin coba ya. Oh ya, bisa. Nah, lihat. Di sini dia hanya mengakses kontrak saja. Hanya mengakses data kontrak saja. Begitu, dia juga tidak bisa menambah atau melakukan perubahan data. Begitu. Nah, untuk selanjutnya yaitu bagian apa namanya? Bagian oh ya, sorry, ini saya tambahkan juga. Nah, di bagian user yang kontrak ini tadi, user kontrak, lalu sertifikat kalibrasi, dan satunya apa tadi saya lupa.
Itu juga seperti ini ya. Jadi kalau di bagian kontrak juga yang aktif cuma bagian kontrak aja di bagian dashboard. Dia tidak bisa melihat, betul-betul tidak punya akses ke dokumen yang lain. Jadi di bagian dashboard pun berbeda. Begitu. Oke, untuk fitur yang lainnya atau login yang lainnya, baik itu dokumen, sertifikat, garansi bank, dan kalibrasi sama. Jadi seperti user kontrak tadi. Oke, baik, terima kasih. Semoga apa namanya bisa sudah jelas ya, sudah jelas. Mungkin kalau yang belum jelas nanti bisa saya tambahkan apa ya, saya tambahkan informasinya gitu loh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.